Setelah pertarungan antara penyihir terkuat modern Gojo Satoru melawan Sukuna berakhir yang membuat Gojo Satoru kalah, Kashimo pun dengan cepat langsung datang ke tempat Sukuna untuk mengajaknya bertarung. Dan ternyata selama ini, Sukuna bertarung melawan Gojo tidak sepenuhnya dengan kekuatan miliknya yang sesungguhnya. Karena kekuatan sejati Sukuna dia simpan untuk melawan sang penyihir dari masa lalu, yaitu era Edo, Kashimo Hajime, sang dewa petir. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas spoiler lengkap Jujutsu Kaisen chapter 237 yang berjudul Shinjuku Battlefield Part 14, yaitu perang antara Raja Kutukan melawan penyihir Dewa Petir. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Di sini, setelah pertarungan Sukuna melawan Gojo, Kashimo pun langsung dengan cepat menghampiri Sukuna untuk mengajaknya bertarung. Tapi saat Kashimo sedang melompat melaju ke arah Sukuna, tiba-tiba dari atas Kashimo pun melihat bongkahan es raksasa yang jatuh ke bawah. Dan Kashimo mengetahui kalau yang mengendalikan es tersebut adalah Uraume. Tapi saat Uraume akan turun dengan esnya untuk menghalangi Kashimo, tiba-tiba Hakari Kinji pun muncul dari atasnya dari arah belakang. Di sini tujuan Hakari adalah untuk mencegah Uraume mengganggu pertarungan antara Kashimo dengan Sukuna. Karena Hakari tidak ingin menyia-nyiakan perjanjiannya dengan Kashimo sebelumnya, yang mana Kashimo berjanji untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Sukuna. Karena itu juga akan membantu para jujutsu lainnya. Lalu saat Hakari muncul, Uraume pun langsung menggunakan Ice Formation miliknya, yang mana itu adalah teknik bawaan Uraume yang memberikannya kemampuan untuk membuat dan memanipulasi es. Dan jumlahnya bisa kecil hingga besar tergantung pemanfaatan yang diinginkannya. Di sisi lain, Hakari juga secara bersamaan langsung menggunakan domainnya untuk mengurung Uraume. Lalu di tempat Sukuna, walaupun Uraume telah terkurung dan tertahan ke dalam domain expansion milik Hakari, bongkahan esnya pun tetap turun ke arah Sukuna. Tapi tiba-tiba sambil Sukuna mengangkat tangannya, sebuah senjata pun muncul dan langsung menghancurkan esnya. Dan di sini Kashimo menyadari kalau es yang dijatuhkannya itu hanya untuk mengirimkan senjata Sukuna. Kemudian, setelah Sukuna mendapatkan senjatanya, di sini juga dijelaskan kalau benda yang keluar atau senjata yang keluar dari es itu adalah senjata yang dibuat oleh Yorozu sebagai binding vow of the death atau sumpah pengikat di akhir hidupnya. Atau lebih tepatnya, itu adalah hadiah terakhir dirinya kepada Sukuna. Dan nama senjata terkutuk tersebut adalah senjata terkutuk Kamutoke. Dan setelah mendapatkannya, Sukuna langsung memanggil petir dengan senjata itu dan langsung mengarahkannya ke arah Kashimo. Namun setelah Sukuna melemparkan petir ke arah Kashimo, ternyata Kashimo tidak kenapa-napa walaupun sudah terkena serangan petir yang cukup dahsyat. Nah, ternyata di sini dijelaskan kalau energi kutukan Kashimo ini memiliki sifat khusus yang bisa diaplikasikan pada dirinya sendiri. Dan efek khusus itu adalah kekebalannya terhadap sengatan listrik ataupun petir. Lalu, karena Kashimo tidak terluka sama sekali setelah terkena serangan petir Sukuna, dia pun bertanya kepada Sukuna, apakah dia telah berkembang menjadi yang terkuat ataukah Sukuna memang sudah kuat sejak lahir? Sukuna pun menjawabnya dengan tidak tahu. Dia menjelaskan kalau setidaknya dirinya hanyalah anak yang tidak diinginkan orang tuanya. Tapi di sini Kashimo terus-menerus bertanya kepada Sukuna. Tanpa tahu arti kelemahan bagaimana Sukuna bisa berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana Sukuna bisa menunjukkan belas kasih pada mereka. Dan alasan Kashimo bertanya seperti itu adalah itu semua bukan sesuatu yang bisa dirinya lakukan. Lalu setelah mendengar banyak pertanyaan-pertanyaan dari Kashimo, Sukuna pun merasa Kashimo terlalu banyak pertanyaan. Bahkan membuat Sukuna merasa bahwa Kashimo ini mirip seperti Gojo yang selalu berlebihan. Dan karena banyaknya pertanyaan, Sukuna menganggap Kashimo terlihat serakah. Tapi karena tidak mau menjawabnya, Sukuna pun langsung menantang Kashimo untuk bertarung. Dan dengan sigap sambil tersenyum, Kashimo langsung menyerangnya dengan tongkatnya. Tapi serangan tersebut berhasil ditangkis oleh Sukuna dengan senjatanya itu.
Lalu setelah Sukuna menjaga jarak, Kashimo langsung menjatuhkan tongkatnya. Dan sambil menerjang Sukuna dan memukulnya hingga membuat Sukuna kembali menjaga jarak, di sini Kashimo langsung merilis teknik kutukannya, yaitu teknik kutukan Phantom Beast Ember. Dengan mengumpulkan tiupan dan menembakkannya dengan wujud masker listriknya ke arah Sukuna hingga menghasilkan gelombang elektrik dan menghasilkan suara yang sangat kencang. Di sisi lain, Sukuna yang terkena serangannya pun berhasil bertahan tanpa luka sedikit pun. Dan kemudian, di sini Kashimo langsung menyelimuti dirinya dengan energi kutukan listrik di seluruh tubuhnya. Di sini juga dijelaskan kalau Phantom Beast Ember adalah teknik di mana Kashimo mengubah dirinya menjadi energi terkutuk listrik. Dan itu agar dirinya bisa mewujudkan banyak fenomena yang dibangun ulang oleh tubuhnya, seperti dapat mengeluarkan atau melancarkan segala jenis serangan dari manapun di tubuhnya. Lalu setelah mewujudkan perubahan energi terkutuk listriknya tersebut, dengan cepat Kashimo langsung melaju ke arah Sukuna dengan menjulurkan tangannya ke Sukuna untuk menembakkan energi listriknya. Tapi serangan tersebut berhasil dihindari oleh Sukuna. Namun tak hanya di situ saja, Kashimo dengan cepat langsung mendaratkan tinjunya ke wajah Sukuna hingga membuatnya terpental. Dan di sini juga dijelaskan, karena aktivitas sinyal listrik ke otak, kelincahan Kashimo pun meningkat. Dan juga karena gelombang suara yang diselaraskan dan mengoptimalkan frekuensi osilasi materi, serangan gelombang kejut elektromagnetiknya yang diledakkan Kashimo juga dapat menguapkan benda apapun yang disentuhnya dengan gelombang kejutnya itu. Tapi karena memiliki kekuatan tersebut, mulai sekarang manifestasi tubuh Kashimo sudah melampaui batas wajar manusia dan melampaui tubuh manusia. Dan setelah teknik ini selesai digunakan, tubuh Kashimo akan hancur akibat efek samping dari penggunaan energi terkutuk spesialnya ini, yang hanya sekali pakai saja. Di sisi lain, setelah Sukuna terpental akibat pukulannya, Kashimo pun langsung kembali melancarkan serangan listriknya, hingga menghasilkan ledakan ke arah Sukuna. Tapi saat melihat ke arahnya, setelah melemparkan serangan itu, Kashimo langsung terkejut. Dan di sini dijelaskan bahwa Sukuna memang telah memiliki metode untuk membangkitkan tubuh aslinya sekali dengan tanpa teknik kutukan pembalik. Tapi hanya saja Sukuna menahan tekniknya tersebut dan hanya digunakan untuk waktu yang tepat. Dan setelah terkena ledakan serangan listrik, dari kebulan asap Sukuna pun muncul dengan tubuh aslinya, yaitu dengan penampilan dan wajah yang sebelahnya terlihat tertutup oleh sekumpulan daging dengan dua mata besarnya, serta memiliki 4 tangan dengan tubuh yang dilapisi tato hitam. Dan di sini dijelaskan bahwa transformasi reinkarnasi Sukuna telah dimulai dengan memanifestasikan wujud asli dari Ryomen Sukuna itu sendiri di masa lalu. Dan demikian adalah penjelasan pembahasan spoiler lengkap Jujutsu Kaisen chapter 237, pertarungan melawan yang terkuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.